Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Hai. anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan ingat tetap di rumah aja ya. Perkenalkan, saya Hera Astriana. Saya Mia Putri Syafruddin. Saya Raditya Hermawan. Kami bertiga akan menemani kalian semua dalam pembelajaran IPA 1 semester ini. Oke, untuk pembelajaran pertama, materinya adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Yuk kita simak sampai beres ya. Ini kita akan belajar 3 materi utama, yaitu yang pertama pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yuk, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembelahan sel. Nah, Pak, pengen nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Nah, gini. Sel merupakan unit terkecil dari suatu kehidupan. Jadi segala sesuatu yang hidup itu berasal dari sel. Ya. Sel dibagi menjadi 2, yaitu ada sel uniseluler atau sel bersel satu dan multiseluler atau makhluk yang bersel banyak. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembelahan sel. Apa yang maksud dengan pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 induk atau lebih sel anakan. Jadi pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu sel yang lebih besar. Macam-macam pembelahan sel itu dibagi menjadi 3. Pertama, yaitu pembelahan secara biner atau disebut dengan pembelahan amitosis. Ya. Yang kedua, itu pembelahan yang tidak terjadi reduksi kromosom atau disebut dengan mitosis. Yang ketiga, itu pembelahan meiosis yang terjadi reduksi sejumlah kromosom. Tahapan amitosis itu ada 3. Pertama, pembelahan secara langsung, ciri-cirinya. Dan kedua, itu tidak mengikuti tahapan pembelahan sel. Ketiga, itu biasanya ditemukan pada organisme uniseluler seperti prokariota dan eukariota. Misalnya bakteri, protozoa, ragi, dan yang lainnya. Sekarang kita membahas ke pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Oke, coba kalian lihat ke sebelah kanan Bapak. Ya, di sini ada beberapa fase atau tahap dalam pembelahan biner. Ya, pertama, pembelahan biner itu kromosom pada bakteri menempel pada membran plasma. Ya, terdapat ada si kromosomnya itu menyentuh pada bagian membran plasma. Bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi, ya, terjadinya suatu penduplikasian. Yang ketiga itu sel mulai membelah, di mana yang asalnya satu sel itu membelah menjadi 2 sel, disebut dengan sel anakan. Dan fase keempat itu terbentuknya 2 sel anakan. Selanjutnya akan membahas tentang tahapan mitosis. Tahapan mitosis itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama profase, yang kedua metafase, dan ketiga metafase, dan terakhir itu keempat telofase. Pertama, profase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin. Ya. Yang kedua itu metafase, ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator atau bidang tengah. Ya. Terus ketiga itu anafase, ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ya, ditarik oleh benang-benang spindle atau mikrotubula. Keempat itu telofase, sel terbagi menjadi 2 sel anakan, terjadinya suatu pembelahan sel anakan. Ya, untuk tahapan mitosis di sini ada profase, ditandai dengan hilangnya membran inti yang terbentuk dari benang-benang kromatin. Coba lihat gambar kedua, yaitu tentang pembelahan metafase. Di sini ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator atau di bidang tengah. Ya. Yang ketiga, di sini ada anafase, ditandai dengan kromosom yang mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindle atau yang disebut dengan mikrotubula. Keempat, itu telofase, yaitu sel terbagi menjadi 2 yang disebut dengan sel anakan. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan meiosis. Meiosis itu sama, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Pertama,
telopase pada tahapan ini benang-benang kromatin akan mengalami proses pemendekan dan pembelahan sehingga bisa membentuk kromosom. Kedua, itu metapase. Pada tahapan ini kromosom akan bergerak menuju bagian bidang ekuator dan bidang pembelahan pada kromosom yang memiliki sifat homolog akan tetap saling bergandengan, ya. Ketiga itu anafase. Pada tahapan ini kromosom yang memiliki sifat homolog akan berpisah dan juga bergerak kepada bagian kutubnya masing-masing, saling berseberangan dan proses pindah silang akan selesai. Terus yang terakhir itu ada telopase. Pada tahapan ini terjadi proses sitokinesis sehingga akan terbentuk dua buah sel. Pertama sel yang disebut dengan sel anakan tadi, ya, yang masing-masing pada bagian ini memiliki satu buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang memiliki sifat homolog. Pembelahan meiosis itu sama seperti pembelahan mitosis. Pertama itu diawali dengan profase, yaitu terbentuknya benang-benang kromatin. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan Bapak, ya. Selanjutnya itu ada metapase. Ada metapase pertama, ada metapase kedua, dan ada anafase, dan yang akhir adalah telopase atau pemutusan dari sel 1 menjadi sel 2 atau disebut dengan sel anakan. Oke, sekian penjelasan materi 1 tentang pembelahan sel. Minggu depan kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, Di share. When I wake up, I feel cozy, yeah.